Oke, jumpa lagi teman-teman. Live Mas Yun kemarin itu banyak sekali yang mulai terbuka teman-teman. Banyak hal sebenarnya kalau kita jeli yang disampaikan Mas Yun secara terbuka teman-teman. Entah itu hanya sebuah lip service, maaf kata saya sampaikan, sebagai bumbu di media sosial, atau memang benar-benar keadaan yang sedang terjadi di diri Mas Yun sendiri teman-teman. Tapi yang jelas ada pernyataan Mas Yun yang cukup menarik buat saya teman-teman, dan itu bisa jadi sebuah kejujuran dari Mas Yun yang mungkin selama ini coba untuk Mas Yun tutupi teman. Setelah sekian lama Mas Yun rehat dari media sosial, jarang sekali live, dan berbagai kegaduhan yang terjadi di Sobat Ngarit sepertinya enggan untuk dibahas oleh Mas Yun. Ketika Mas Yun sudah menyampaikan loss cul, nah sejak saat itu memang sama sekali Mas Yun belum berbicara berkaitan dengan Sobat Ngarit. Dan sekarang ada hal yang baru lagi yang dicetuskan Mas Yun teman-teman. Kita simak video cuplikan-cuplikan yang sengaja saya buat untuk mengambil inti dari live-nya Mas Yun kemarin teman-teman. Aku iki wis terus terang ayo. Iki karo sampean jeblak kotak ae maksudnya awake dhewe iki. Iki wis aku iki PKPK kaya ngene iki tak ngi kebutuhan, Pak. Kita atus tak ngi kebutuhan iki. 0 RP. Posisi lagi di anu iki, piye lek ngarani yo. Ning rong semut. So wilik ngono. Tenanan iki. Nah, ini pernyataan pertama yang disampaikan Mas Yun teman-teman. Selama ini bisa kita amati bahwa jarang sekali Mas Yun meminta untuk di-give, meminta untuk kita tap-tap layar. Tapi kali ini Mas Yun meminta kita untuk tap-tap layar teman-teman. Tapi ada dua hal menurut saya yang bisa kita asumsikan dari yang disampaikan Mas Yun. Yang pertama, jelas ini sebuah pernyataan dari hati Mas Yun sendiri teman-teman. Bagaimana kondisi kehidupan Mas Yun mungkin sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita lihat apa yang terpotret di media sosial, baik itu di YouTube-nya Mas Yun, di TikTok-nya Mas Yun, rasa-rasanya kok kita orang di luar mungkin bisa menilai tidak mungkin kalau Mas Yun dalam kondisi seperti itu. Bagaimana Mas Yun keluar kota mencari sapi, tumpukan-tumpukan jerami sebagai cadangan untuk makanan sapi. Kemudian sepilan yang terakhir adalah kebun tembakau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman, ini hanya bagian kecil dari rencana Mas Yun untuk kembali ke media sosial. Pernyataan itu memang sengaja dikeluarkan Mas Yun untuk memantik respon dari teman-teman semuanya. Apakah akan menghujat Mas Yun? Karena Mas Yun kembali aktif di media sosial dengan keinginan yang secara terbuka Mas Yun sampaikan sendiri. Ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Apakah dengan menyampaikan seperti itu akan muncul kembali hujatan? Atau kita semua dan para sengkuni-sengkuni menerima apa yang disampaikan Mas Yun? Karena dengan begitu saya rasa teman-teman Sobat Ngarit, teman-teman Oscar Gang bisa melihat dengan kacamata yang lebih luas teman-teman. Artinya memang begini, banyak dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang live itu memang sengaja untuk
mendapatkan gift teman-teman. Bukan murni untuk sekedar mencari hiburan atau memberi hiburan. Karena apa? Kita tahu kehidupan seseorang itu berbeda-beda. Dan dari mana sumber penghasilan kita juga berbeda-beda teman-teman. Apakah hal itu cukup? Dan ketika ada momen atau ada peluang untuk live kemudian mendapat imbalan gift, apakah itu juga dilarang teman? Kan tidak juga. Dan itu yang saat ini disampaikan Mas Yun. Saya rasa ini juga sebagai bagian dari tameng untuk teman-teman, maaf kata saya sampaikan tameng teman. Teman-teman Sobat Ngarit yang sudah live per hari berjam-jam untuk mendapatkan gift sebagai penghasilan tambahan, mereka merasa dilindungi dengan pernyataan Mas Yun teman-teman. Itu penilaian saya. Meskipun Mas Yun tidak lagi menyebut nama Sobat Ngarit, tetapi saya rasa bagi teman-teman yang sudah merasa melekat dalam keluarga Sobat Ngarit, ini sebagai sebuah keuntungan teman-teman. Dan kita juga secara sadar dibuka pikiran kita bahwa oke lah, kita tidak perlu lagi menghujat mereka teman-teman Sobat Ngarit yang live mencari imbalan gift. Itu pilihan saya teman-teman. Kita lanjut lagi. Lara curung ini guys. Mas maksudnya iki kok tibane kadang nek sing bully Yuni anu ngene Mas PKP kan wis iki wis spiye neh ngono lho Pak. Wis ora enek sing kena dijeb nih liyane iki ngono. Wisan. Ati wis tok tele wis iki ngene iki. Butuh piro lah aku kok silih apa piye? Mari kok tak blong gue. Sunsek Yun. Cek ditambahin neh. Bolone dilumpuk nih, bolone Adi lho, bolone Yun. Nah, ini yang baru dari Mas Yun teman-teman. Setelah sekian waktu tidak lagi menyebut nama Sobat Ngarit, sekarang muncul istilah baru. Setelah Sobat Ngarit, kemudian Mas Yun membuat Oscar Gang, dan ini sekarang yang terakhir Bolone Iyun teman-teman. Silakan teman-teman berpendapat apakah hal ini sesuatu yang baru yang memang ingin di-branding oleh Mas Yun untuk branding dirinya sendiri. Dalam arti memang sengaja ingin melepaskan dari bayang-bayang Sobat Ngarit. Dan kita tahu kalau Oscar Gang itu memang dari awal Mas Yun menyampaikan bahwa Oscar Farm itu adalah branding untuk kandang Mas Iyun, yang dulu adalah kandang Sobat Ngarit Basupari. Dan ini memang kalau saya melihatnya lebih melekat ke Mas Iyunnya, Bolone Iyun. Silakan teman-teman nanti sampaikan pendapatnya di kolom komentar teman. Kelompok nih. Oke Mas, nah yang maksudnya podo ngerteni nih sampean golek hiburan. Aku juga golek hiburan yo, karo golek mangan pisan ning kene iki. Ndak nutut, pisan tak gelak ndak nutut. Aku man lho ditambahi sik, ditambahi lho, ditambahi. Iyun kelas ono aja tuh. Mana sih ini spenderku? Bayang ngono lho. Ayo kita bangkit kembali bersama Bos kembali. Bangkit dong Bang Iyun, bangkit dong. Ya siap Kak, siap. Aku tadi malam Kak, aku tuh kemarin itu dimarahin teman-teman kan. Kenapa gitu nggak mau gini gitu kan. Udah ayo. Gitu. Teman-teman gue itu. Baru tadi malam. Akhirnya kamu naik lagi. Ini semua bisa ngumpul lagi gitu loh.
buat seneng-seneng kayak gini ini gitu. Nah, ini pernyataan yang terakhir teman-teman, berkaitan dengan dorongan dari orang-orang terdekat Mas Yun untuk kembali bangkit. Artinya memang selama ini bisa kita asumsikan bahwa Mas Yun memang enggan untuk kembali ke media sosial teman-teman, kembali untuk live. Pasti ada sesuatu yang membuat Mas Yun rehat beberapa waktu, kemudian akhirnya sekarang dengan keberanian baru, dengan keinginan yang baru, kembali muncul di media sosial, dan kemarin malam sempat membuat kita heran. Yang tadinya penonton hanya 4.000, kemudian 10.000, 12.000, 20.000, akhirnya sampai di titik 32.000. Walaupun kalau kita flashback ke belakang, 32.000 penonton itu belum seberapa. Karena ya kita tahu Mas Yun sempat menyentuh di penonton sampai ratusan ribu. Dan bahkan rata-rata ketika masih bersama Fauzana itu sekitar seratusan ribu teman-teman. 50.000 itu hal yang biasa. Dan inilah momen kebangkitan Mas Yun, itu saya rasa menjadi pemantik juga untuk kita semua teman-teman. Meskipun Mas Yun tidak lagi menyebut nama Sobat Ngarit, tetapi ketika kita masih melihat ada kebaikan di Sobat Ngarit, ada sesuatu yang bisa diperjuangkan di situ, saya rasa tidak ada salahnya untuk kita tetap tinggal teman-teman. Karena wadah Sobat Ngarit itu dibangun dari nol oleh Mas Yun sendiri. Dan bukan berarti Mas Yun harus selalu berada dalam Sobat Ngarit, saya rasa tidak teman. Ketika sudah sebuah wadah itu memang sudah dinamis, sudah stabil lah istilahnya, ya kita berkembang masing-masing. Karena bagaimana wadah itu akan menjadi bermanfaat, berkembang, itu bukan karena Mas Yun sendiri, tetapi karena kita semua. Karena teman-teman yang berada di daerah, teman-teman yang selalu berbagi, selalu melakukan aktivitas sosial menggunakan nama Sobat Ngarit. Dari mereka-mereka itulah, dari teman-teman kita, dari keluarga kita, itulah yang membuat nama Sobat Ngarit tetap konsisten teman-teman. Tetap dalam tanda kutip ada isinya. Itu. Saya rasa kita harus membuka mata, membuka pikiran, membuka hati. Kalau memang masih ada sesuatu nilai yang bisa diperjuangkan, saya rasa tidak ada salahnya teman-teman. Soalnya ya udah, aku aja mandang kamera itu kemarin-kemarin itu udah enak kok Kak. Makanya aku agak canggung aja sekarang itu. Nah, ya aku pastinya aku kembali seperti ini, ya aku ngomong ke kekasihku juga gitu. Kamu punya pacar? Tapi kamu jangan sakit hati loh ya. Aku punya pacar gitu. Dan insya Allah nanti tahun depan akan aku lamar. Ini dia kejutannya. Kan gak mungkin juga Kak, kalau istri itu dibuat bahan di sosial media gitu. Nah, sebenarnya di sini kita bisa menilai, bisa melihat teman-teman bahwa hubungan Mas Yun dengan seseorang yang spesial tidak ingin lagi dibuka di media sosial teman-teman. Itu yang perlu kita catat. Secara tidak langsung sebenarnya Mas Yun sudah mengingatkan kita semua, sudah jangan campuri urusan pribadi saya. Biar itu tetap menjadi privasi saya. Berbeda dengan ketika ontran-ontran dengan Fauzana, ketika hubungannya secara tidak langsung memang terbuka di publik, dicari oleh banyak orang, menjadi apa istilahnya, ya sesuatu yang bukan lagi menjadi privasi, karena semua orang ingin mengetahui teman-teman. Waktu itu
Dan sekarang sepertinya Mas Yun sudah berpikir lebih panjang lagi, menyembunyikan sesuatu yang memang spesial untuk Mas Yun. Dan kabar yang cukup menarik adalah tahun depan akan dilamar. Siapakah gerangan perempuan itu, teman-teman? Silakan berasumsi dan tulis di kolom komentar, teman-teman. Si A, si B, si C, atau di luar semuanya itu, kita tidak tahu, teman. Karena ya kita jangan terlalu fokus dengan berbagai fiti-fiti yang muncul, argumentasi-argumentasi yang sengaja dibangun untuk menggiring ke orang tertentu. Karena sekali lagi, teman-teman, Mas Iyun itu adalah sosok talent, baik itu media sosial maupun sebagai talent dalam kehidupan sehari-hari. Saya sampaikan talent artinya sosok yang menginspirasi banyak orang, teman-teman. Bukan hanya di media sosial, tapi juga di dunia nyata. Kita lihat bagaimana kerja keras Mas Iyun, perjuangan Mas Iyun, usaha-usaha yang dibangun Mas Iyun. Mungkin yang lebih tahu adalah orang-orang terdekat Mas Iyun, sahabat-sahabat Mas Iyun. Kita hanya melihat dari apa yang tampil di media sosial. Tapi paling tidak itu membawa pikiran kita bahwa dia bukan anak muda biasa. Di balik kesederhanaannya ada sesuatu yang spesial. Terlepas dari sosok Mas Iyun sebagai manusia yang tidak pernah lepas atau tidak bisa lepas dari kesalahan dan lain sebagainya, teman-teman. Manusiawi. Kita pun bukan orang baik. Itu, teman. Ini cukup menarik. Sebuah pernyataan yang mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, teman. Kita lihat apakah momen meminang dan akhirnya bersanding di pelaminan itu terwujud di tahun depan, teman-teman. Kita tunggu saja kejutan berikutnya. Aku juga tak percaya. Malah nangis lah aku. Tapi kita nggak apa-apa kok kalau cuma ketemu aja nggak apa-apa. Memberikan dampak yang positif ya pokoknya. Ya kalau celometan waktu PK seperti itu bisa tuh jenenge gula hiburan ya. Aku seperti ini juga terhibur, sama dia terhibur gitu kan. Nah, ini, teman. Konklusi atau kesimpulan dari semua yang kita lihat kemarin, hiburan yang diberikan Mas Iyun, gimmick-gimmick kecil yang mulai dimunculkan Mas Iyun, ini kesimpulannya, teman-teman. Ya, itulah, kita harus bijak menyikapi atau melihat yang dilakukan seseorang itu kalau memang bermanfaat, memberi manfaat, itu yang kita ambil, teman-teman. Jadikan segala sesuatu yang tidak baik itu hanya sebagai hiburan, hanya sebagai pemanis, teman-teman. Karena sekali lagi, semua orang pernah salah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Dan tidak ada orang yang salah kemudian mengakui kesalahannya dan kembali menjadi orang baik, tetap dicap sebagai orang yang tidak baik. Itu yang tidak boleh, teman-teman. Siapapun itu. Oke, saya rasa banyak hal yang sangat menarik dari live-nya Mas Iyun kemarin. Selain menghibur, tetapi juga ada beberapa momen, ya salah satunya atau beberapa sudah saya sampaikan di depan tadi. Paling tidak kita bisa turut bahagia lah kalau memang tahun depan Mas Iyun meminang kekasih hatinya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngari Nusantara, salam Sambabatan. Srek, srek, srek.